Shalom. Shalom. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan, baik. Wah, luar biasa ya, semua dalam keadaan sehat. Kita boleh berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 11 pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dilihat kondisi ruang kelasnya, khususnya lacinya. Apa masih ada sampah-sampah? Semua sudah bersih? Oke, kalau sudah bersih berarti semua sudah peduli terhadap sampah, sudah bisa meletakkan sampahnya dengan baik pada tempatnya. Nah, sebelum kita belajar saat ini, silakan Cynthia memimpin kita dalam sebuah lagu pujian mengawali pembelajaran kita saat ini. Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, kita angkat satu pujian hari ini merasa bahagia. 1, 2. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, silakan Krishna memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masih karena Engkau sudah memberkati kami. Sekarang kami mau belajar pelajaran agama. Berkati Pak Peter yang memberikan materi dan ilmu kepada kami semua, supaya ilmu dari Pak Peter bisa kami serap, dalami, dan diingat, supaya menjadi bekal hidup kami semua. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau mengecek ya kehadiran dulu ya. Bapak mau absen dulu. Cynthia hadir. Oke. Anugerah Krishna Hadir. Yosi Hadir. Selin Hadir. Kesa Hadir. Ines Hadir, Pak. Feren. Hadir. Oke, semua hadir ya. Oke. Nah, pada siang hari ini anak-anak kita akan belajar dari materi bab 8, yaitu keluargaku dalam gaya hidup modern dari buku pendidikan agama Kristen. Ya, itu ada di dalam halaman 79. Ya, halaman 79. Sudah lihat semua? Ya. Yaitu keluargaku dalam gaya hidup modern. Oke. Selanjutnya, ya, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik memahami arti dan bentuk dari gaya hidup modern. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran keluarga di tengah
gaya hidup modern. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan gaya hidup modern keluarga menurut Alkitab. Kemudian yang keempat, melalui pembelajaran ini peserta didik dari segi spiritual dapat menyatakan kekudusan hidup melalui ketaatan kepada kehendak Tuhan, melalui sikap, perbuatan, kemudian dengan berpedoman pada nilai-nilai Kristiani. Dan dari segi sosial, peserta didik bisa menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai filter dalam menghadapi gaya hidup modern dan tetap menjaga sikap kekudusan hidup. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu gaya hidup modern? Apa itu gaya hidup modern? Yosi? Menurut saya gaya hidup modern itu Pak seperti mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini sih. Oke, ada yang lain? Sama. Cynthia? Gaya hidup modern itu seperti gaya hidup seorang dengan cara berpikir atau cara bertindak sesuai dengan zaman Kak. Jadi kayak dari zaman ke zaman mengikuti apa yang terjadi pada zaman sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang kan zamannya sudah modern tuh, ya gaya hidup orang itu ya mengikuti zaman modern sekarang. Oke, bagus sekali ya jawabannya, berarti paham dan mengerti ya. Nah, sekarang kita mau melihat pengertian gaya hidup modern menurut Minor dan Moen. Ya, kita mau melihat seperti apa gaya hidup modern menurut Minor dan Moen. Dia mengungkapkan bahwa gaya hidup modern adalah gaya hidup yang menunjukkan bagaimana orang hidup membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Ada yang bisa memberikan contoh dari pendapat Moen ini dengan Minor, yaitu bagaimana orang menunjukkan cara hidupnya, bagaimana dia membelanjakan uangnya, kemudian bagaimana dia mengalokasikan waktunya. Ada yang bisa memberikan contoh konkret? Ya Pak. Ya, Cynthia silakan Nak. Jadi kan menurut gaya hidup modern menurut Minor dan Moen itu kan mengungkapkan bahwa gaya hidup itu menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya. Nah, jadi contohnya itu kan bagaimana membelanjakan uangnya itu seperti mereka shopping ke mall atau misalnya shopping ke supermarket dengan menghabiskan uangnya sesuai dengan gaya hidup yang sekarang ini. Dan juga kalau misalnya bagaimana mengalokasikan waktunya seperti gaya hidup orang sekarang, dia mengalokasikan waktunya itu dengan berliburan ke pantai atau berliburan ke tempat-tempat yang misalnya gaya hidup modern sekarang seperti ke klub atau ke tempat-tempat yang istilahnya mengikuti zaman pada sekarang. Oke, sudah bisa mengerti dan paham ya? Ya, jadi gaya hidup modern menurut Minor dan Moen itu adalah ya menunjukkan bagaimana orang hidup membelanjakan uangnya. Ketika orang memiliki uang yang banyak, maka pola hidupnya akan selalu apa? Ya pasti ya mungkin mereka akan menjatuhkan, mungkin ada yang setiap hari, setiap minggu harus ke mall, ya kan? Berbelanja, kemudian ya membeli makanan yang ya kategori enak, kemudian bagaimana mengalokasikan waktunya, contohnya seperti ya liburan bersama dengan keluarga. Nah, itu yang dimaksudkan oleh ya Minor dan Moen tentang gaya hidup modern. Nah, selanjutnya ya, gaya hidup modern itu adalah sebuah pola hidup yang menyangkut bagaimana orang bersikap, berpikir, berkaitan dengan aspek-aspek fisik, kemudian spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Ya, jadi pola gaya hidup modern itu adalah bagaimana tata cara orang bersikap, bagaimana berpikir, bagaimana dengan
aspek fisiknya, mentalnya, spiritualnya. Ya, dengan tuntutan zaman yang ada. Gaya hidup modern itu contohnya mengikuti seperti yang kamu sebutkan tadi adalah mengikuti tren semasa ini. Ya, tidak akan mengikuti pola hidup yang zaman dahulu. Ya, jadi mengikuti tren yang ada sekarang ini. Itulah pengertian gaya hidup modern. Nah, selanjutnya ada yang bisa memberi penjelasan terkait gambar tersebut di layar? Siapa yang bisa mendefinisikan? Ayo. Siapa yang bisa mendefinisikan? Saya Pak. Ya, silakan. Itu yang Ines. gambar ibu itu sedang main HP. Terus Ya. yang itu yang di sebelah kiri itu anaknya keluarga lagi bermain gitu loh sama keluarga. Terus yang di sebelah sini itu lagi kumpul bareng dengan keluarga. Belanja. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Sama? Oke semua ya. Jadi itu dari gambar ini terlihat apa? Bentuk gaya ya, gaya hidup modern. Ya, mengikuti tren dengan contoh penggunaan HP, ya kan? Kemudian ada yang lagi asik apa itu? Main game. Ya, bermain games, orang tua bersama dengan anak. Ya, itu tadi yang kamu katakan mengalokasikan waktu ya liburan bareng, entah itu ke pantai ataupun ke mall atau ke tempat-tempat lainnya. Nah, kemudian ada juga itu yang lagi apa itu? Ya, lagi asik di ya di mall juga. Ya, oke. Saya kira itu contoh-contoh konkret tentang pola hidup gaya hidup modern. Nah, selanjutnya kita mau melihat seperti apa Abe Susanto dalam potret gaya hidup modern, khususnya dalam gaya hidup metropolis, bagaimana dia melihat gaya hidup modern itu. Dia melihat terwujud dalam 9 bentuk. Apa-apa saja kah itu? Apa itu? Yang pertama adalah Pola pikir. ya, satu yang pertama adalah pola pikir yang menganggap status itu sebagai sesuatu yang penting. Kemudian yang kedua, setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Nah, itu tadi contohnya itu bercengkrama di tempat tertentu. Ada yang meluangkan waktunya ke mall, ada yang duduk santai mungkin di rumah sambil bermain HP, ada yang jalan-jalan ke pantai dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memiliki kebiasaan untuk melakukan apa? Makan siang atau makan malam bersama di tempat-tempat tertentu. Ya bisa ya makan malam di apa itu di warung-warung atau di mall dan lain sebagainya atau di kafe-kafe. Nah, itu. Kemudian yang kelima, melakukan olahraga mahal seperti golf. Ya, ada orang yang secara khusus tidak mau olahraga kalau tidak ya jenisnya seperti yang mahal, olahraga seperti golf. Selain itu apalagi kategori olahraga yang sama seperti golf? Hah? Berkuda. Ya, apalagi? Nge-gym. Ya. Nah, saya kira itu contoh-contohnya ya. Berenang. Nah, Berenang. ya, berenang. Lanjut, yang keenam, memiliki gaya hidup serba instan. Ada yang tahu contohnya seperti apa itu gaya hidup instan? Apa? Siap saji. Iya. Oh ya, harus apa? Cepat saji, makanan cepat saji. Ya, makanan cepat saji, tidak mau repot-repot mengolahnya, ya kan? Nah, apalagi? Pesan? Oh, pesan online. Oke, itu serba instan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, melakukan pernikahan agung. Pernikahan agung seperti apa? Ya, sebuah pernikahan yang mewah. Ya, harus di hotel yang berbintang. Berbintang 5. Itu kategori pernikahan agung. Kemudian merayakan wisuda. Nah,
Jadi itu merayakan wisuda, tapi kategori merayakan wisuda itu bukan hanya terjadi di kalangan apa S1 sekarang ini ya kan, atau gelar sarjana, tapi gelar wisuda itu bisa dilakukan oleh instansi pendidikan di mana saja. Contohnya seperti di tingkat apa, hanya SMA? Ya, ada juga di SD, ada di SMP, ada di TK. Ya, yang paling marak itu adalah di TK. Ya, kan jadi anak-anak juga sudah melakukan proses wisuda. Ya. Oke, itu pola gaya hidup metropolis yang semestinya proses wisuda itu hanya dilakukan oleh kategori orang yang sudah sarjana. Tapi karena perkembangan gaya hidup modern saat ini ya mengikuti zaman, maka proses wisuda itu tidak hanya dilakukan di tingkat perguruan tinggi, tetapi di semua ya kalangan pendidikan, baik dari tingkat TK, SD, SMP maupun ya SMA dan sampai ke perguruan tinggi. Nah, yang kesembilan, memanfaatkan segala jenis teknologi dan komunikasi. Nah, saya kira itu 9 bentuk gaya hidup modern menurut Abe Susanto dalam potret-potret gaya hidup modern saat ini. Selanjutnya, nah kita akan berdiskusi bersama-sama. Ya, kita akan berdiskusi bersama-sama. Bapak akan bagikan kelompok. Ya, kelompok satu bagiannya Ines sama ya Kesa. Kemudian Anugrah sama Cynthia. Kemudian Yosi, Feren dan Selin. Ya, kelompok C. Kelompok A, B dan C. Ya, oke? Nah, kelompok A itu ya akan mendiskusikan nomor 1. Kemudian kelompok B nomor 2, kemudian kelompok C nomor 3. Ya, silakan didiskusikan dari sekarang. Ya. Oke, silakan didiskusikan. Ya, jadi itu ada tiga pertanyaan diskusi akan kalian kerjakan bersama secara berkelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok menyampaikan pendapatnya. Kemudian bisa dari kelompok lain juga menanggapi. Ya, silakan didiskusikan ya. Waktunya 5 menit saja ya untuk mendiskusikan. Oke, sudah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah ada? Siapa di kelompok yang sudah siap? Oke, kelompok C ya. Ya, kelompok C akan memberikan penjelasannya tentang sekitar soal nomor 3. Ya, silakan. Dari pertanyaan nomor 3 ini ditanyakan apakah penting bagi Anda mengikuti mode atau tren masa kini. Nah, menurut kami dari hasil diskusi kami tuh kita tuh harus mengikuti tren sih, Pak, karena kita harus berkembang, karena kita nggak boleh tertinggal sesuai dengan zaman yang lama. Tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman atau tren yang baru atau modern itu sesuai dengan porsinya dan tidak melebih-lebihkan. Jadi kita tidak salah pergaulan juga. Mungkin itu sih diskusi kami, Pak. Oke. Masih ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa ditambahkan? Cukup. Dari kelompok A atau B, bagaimana
dengan pendapat dari teman kalian? Apa sudah setuju atau tidak? Ada yang mau ditanggapi? Setuju dengan pemahamannya? Oke? Setuju ya? Nah, kelompok selanjutnya. Kelompok B. Oh, kelompok B ya. Silakan kelompok B akan memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Jadi pertanyaannya, tuliskan ciri-ciri gaya hidup modern di kalangan keluarga masa kini. Dari diskusi kami berdua, ciri-ciri gaya hidup modern itu seperti yang Pak Peter jelaskan sebelumnya. Menurut AB Susanto, bahwasannya seperti gaya hidupnya keluarganya saling makan di kafe atau restoran, misalnya keluarganya membuat plan di weekendnya dia pergi kemana atau sini ke tempat ini. Lalu juga gaya hidup modern di keluarga masa kini itu seperti berbelanja bareng, habis itu bermain games di mall, juga misalnya bercengkrama atau bersosialisasi dengan orang-orang sosial yang memiliki status tinggi begitu. Menurut diskusi kami. Oke, ada yang mau ditanggapi dari hasil pemaparan kelompok B? Tidak. Sudah bisa dipaham? Dimengerti? Oke. Berarti terakhir kelompok A. Silakan kelompok A menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Jadi hasil diskusi kami berdua, pertanyaan itu kan tuliskan dampak positif dan negatif gaya hidup modern yang dapat dilihat baik secara pribadi, keluarga maupun lingkungan sosial. Ya. Jadi dampak positifnya itu kita tuh dapat mengetahui apa modern zaman sekarang itu Pak, kayak teknologinya kita jadi nggak ketinggalan gitu. Nah, kalau untuk negatifnya itu kita kalau misalnya udah ikutin tren terus ikut teknologi itu jadi susah bersosialisasi sama dunia luar, mau apa bisa juga kayak sama keluarga kita jadi kurang dekat karena terlalu sibuk sama teknologi itu sih. Oke, itu. Ada dari kelompok lain yang mau menambahkan? Sudah cukup? Sudah dimengerti penjelasan dari kelompok A? Oke, ya. Itu ya, tiga bentuk bagaimana kita melihat sisi positif dari dan negatif daripada gaya hidup modern. Kemudian bagaimana kita mau melihat ciri-ciri daripada gaya hidup modern dan bagaimana kita menyikapi apakah penting bagi kita untuk mengikuti ya tren masa kini atau gaya hidup modern. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas secara bersama-sama dan Bapak akan bagikan kertas. Bapak akan membagikan kertas untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, ini tugas yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Tentang itu ada 3 poin. Ya, silakan disimak dulu, dilihat tugas tersebut. Ya, sambil Bapak siapkan kertas untuk kalian kerjakan. Oke, Bapak akan bagikan kertasnya. Silakan ya melihat tugas yang di slide, kemudian masing-masing kelompok mengerjakan. Oke, siapa yang belum? Oke, itu soalnya di slide bisa diperhatikan sambil dikerjakan ya. Jadi masing-masing mengerjakannya sesuai yang soal tertera di layar slide. Oke. Waktunya mengerjakan hanya 5 menit ya, 3 soal tersebut ya, yang ada di slide itu. Ya 5 menit saja. Silakan dikerjakan.
sudah penjelasan itu. Nanti ya sambil diberikan contohnya seperti apa. Kalau sudah dapat memberikan penjelasan, nanti dikasihkan contohnya seperti ini. Kayak tadi kan kamu sudah menyebutkan pola gaya hidup modern itu yang mesti harus ya jalan-jalan ke tempat yang ramai, membeli makanan yang mahal serba mahal. Ya itu contohnya. Jadi seperti itu diberikan. Oke, sudah selesai? Bentar lagi Pak. Oke. Sudah ada yang selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, ya ada yang bisa menyimpulkan hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberikan sebuah kesimpulan tentang hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Apa yang bisa kamu simpulkan? Ada yang bisa? Ya, silakan Cynthia memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi kesimpulan menurut saya, gaya pengertian gaya hidup modern itu memiliki beberapa banyak pandangan seperti yang tadinya menurut Minor dan Moen, terus juga Luis Susanto yang memiliki ciri-ciri dari potret-potret gaya hidup modern kehidupan, dan juga gaya hidup modern itu memiliki dampak positif maupun negatif yang bisa ditelah oleh diri kita masing-masing untuk apakah mengikuti ataupun tidak mengikutinya. Dan juga gaya hidup modern ini memiliki peran banyak baik kehidupan keluarga, lingkungan sosial maupun lingkungan masyarakat. Itu aja sih Pak menurut saya. Oke. Nah, silakan Yosi masih bisa memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya sama, cuma mungkin tambahan sedikit. Jadi kita lebih tahu ya, arti gaya hidup modern itu bisa dalam bentuk konsumerisme, materialisme, dan juga hedonisme. Dimana kita tuh harus menyeimbangkan dengan kehidupan sekarang. Jadi kita tidak boleh salah pergaulan. Oke, dari pemaparan yang kalian sudah jelaskan, saya kira kalian sudah bisa mengerti apa itu gaya hidup modern dan contohnya seperti apa, bagaimana kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan daripada materi kita hari ini bisa kita simpulkan yaitu gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita apalagi itu melihat daripada aspek fisik, mental, spiritual sesuai dengan tuntutan masa kini. Ya, jadi gaya hidup modern itu adalah merupakan sebuah pola hidup yang harus dijalani oleh setiap manusia sesuai dengan tuntutan zaman. Baik itu dari cara pola pikirnya, kemudian tingkah lakunya, caranya bersikap, kemudian dari segi aspek fisik, mental, kemudian daripada spiritual. Nah, gaya hidup modern menyangkut spiritual adalah bagaimana kita bersikap. Contoh, ketika kita ke gereja, ya kita harus melihat bagaimana seharusnya kita berpenampilan. Ya, jadi ketika kita ke gereja, penampilan itu adalah
hal yang paling utama. Kita harus bisa menempatkan diri kita bagaimana kita bisa membedakan ketika kita berbusana ketika kita ke mall atau ke gereja. Ya, boleh kita berpakaian kaos kalau kita ke mall jalan-jalan dengan pakai celana jeans, tapi kalau ke gereja sebagai contohnya sebagai perempuan mesti harus pakai apa? Ya, kalau perempuan mesti harus pakai rok, baju kemeja, laki-laki juga begitu, ya pakai baju kemeja, sepatu dan ya celana kain. Nah, itu penampilan yang mesti kita harus sikapi. Ya, kita pergi ke gereja dalam hal ini bagaimana menumbuh kembangkan spiritual kita. Jangan sampai kita ke gereja salah menggunakan kostum, ya kan? Salah menggunakan kostum maksudnya apa? Kita tidak bisa membedakan kita ke mall atau ke gereja. Akhirnya apa? Ketika kita salah menggunakan pakaian yang semestinya kita tidak pakai, maka itu akan menjadi apa? Akan menjadi omongan bagi orang lain, dan kita akan menjadi tontonan bagi orang lain. Dan bisa saja itu apa? Ya, karena cara kita berpakaian yang kurang pantas, ya tidak sopan, akhirnya apa? Itu menimbulkan omongan yang tidak baik sama orang lain. Akhirnya apa? Ya menimbulkan dosa bagi orang lain. Karena kita berpenampilan yang tidak baik, maka orang lain pun berbicara yang tidak baik terhadap kita. Yang semestinya orang mau nyaman datang ke gereja hanya karena melihat penampilan kita yang tidak bagus, maka suasananya jadi berbeda. Ya, orang akan kehilangan apa? Makna daripada kehadiran orang dalam ibadah tersebut, karena ya mereka sudah melihat penampilan kita tidak bagus. Jadi oleh karena itu ya penampilan tentang cara berpakaian itu ketika kita ke gereja adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Ya apalagi kalau perempuan, itu adalah hal yang paling sensitif yang mesti harus harus paling utama diperhatikan, bagaimana menggunakan pakaian ketika kita harus bergereja, mana yang pantas kita pakai dan mana yang tidak. Kita bisa membedakan ketika kita jalan. Saya kira itu. Ya, jadi menyikapi tentang gaya hidup modern, ya, maka gaya hidup modern itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita manusia. Tuntutan zaman yang harus kita nikmati, di mana contoh perkembangan teknologi ya semakin canggih, maka kita harus termotivasi untuk menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan manfaatnya. Kita bisa mengakses sesuatu dari internet. Internet itu harus digunakan dengan baik, ya, sesuai dengan fungsinya. Kemudian menggunakan teknologi itu dengan baik, contohnya membeli HP itu tidak harus HP yang mahal, ya, tapi ya menggunakan teknologi itu seperti alat komunikasi seperti HP itu, ya kita membeli sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Jadi mengikuti tren semasa kini itu tidak mesti harus mewah atau harus mahal. Ya. Saya kira itu pembelajaran kita, hal yang bisa kita dapatkan daripada materi kita hari ini. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, maka tugas kalian untuk di rumah nanti membaca Alkitab, ya, kemudian nanti disimpulkan, ya, baca Alkitabnya dari Kejadian pasal 35. Ya, itu tugasnya di rumah dibaca, kemudian disampaikan pada pertemuan berikutnya, ya. Ya, dari Kejadian 35 ayat 22b. Ya, itu nanti nanti dibaca di rumah, diringkas, kemudian disampaikan pada pertemuan berikutnya. Kejadian 35 ayat 22 sampai 29, kemudian Matius 19 ayat 16 sampai 26. Oke? Ya, itu tugas untuk di rumah. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya minta ya kesediaan Ines untuk memimpin kita dalam doa penutup mengakhiri pembelajaran kita hari ini.
Ya, silakan Ines. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dari malam pagi hingga sampai siang hari ini masih kami rasakan Tuhan. Jadi kami sudah belajar Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami serap dan membantu juga Pak Peter Tuhan yang mengajar kami, kiranya Kau memberikan dia kesehatan, bijaksana yang berasal dari Kepadamu. Ini adalah doa kami Tuhan Yesus dan nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih, demikian pembelajaran kita siang hari ini. Selamat siang, sampai jumpa pada pertemuan minggu yang akan datang. Shalom. Shalom.